Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, acara yang aku bikin pembacaan bebas lepas santai ya, karena tidak atau bukan ditujukan ataupun terpicu oleh zodiak, elemen ataupun individu tertentu. Jadi ini adalah pembacaan yang sangat bebas lepas santai sambil aku minum kopi, sambil aku baca, dan apa yang aku baca adalah apa yang memang ada di dalam kartu tarotnya, cerita dan pesan-pesannya yang memang aku sampaikan energinya yang tertumpah di kartu tersebut pada saat aku baca ya. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai atau tidak dengan situasi kondisi kamu. Jadi kalau misalnya enggak sesuai, jangan dipaksain. Kalau kamu tetap mau nongkrong seperti teman-teman yang lain yang suka nongkrong di sini juga sangat welcome. Kalau kamu enggak sesuai dengan apa ya, tarot readernya, caranya gitu ya, cara dia bacainnya, durasinya, penempatan iklannya juga jangan dipaksain ya. Yang enak itu yang sesuai. Oke, jangan suka memaksakan. Aku harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan lancar-lancar semuanya. Kalaupun mungkin sedang lagi ada masalah, aku selalu doakan agar kalian diberikan kekuatan, kesabaran, dan solusi yang terbaik tentunya untuk kalian semua. Yuk, kita mulai yuk pembacaan untuk minggu ini. Ada apa cerita dan pesannya untuk secangkir kopi tarot minggu ini? Three of Pentacles. Three of Pentacles dalam keadaan tegap. Kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu tuh lagi fokus ya, lagi fokus mengerjakan sesuatu atau lagi fokus akan sesuatu lah. Buat beberapa dari kamu ini ada hal mengenai kerjasama ya, mungkin kamu sedang mengupayakan mengerjakan sesuatu bukan hanya sendiri tetapi dengan orang lain. Mungkin ini kamu berupaya ataupun berusaha bekerja sama dengan pasangan kamu, berusaha bekerja sama dengan rekan kerja kamu, tetapi ada sesuatu yang kamu sedang upayakan untuk bangun, untuk lakukan, untuk jalani, dan ini sedang diupayakan. Dan kamu mungkin mulai ngelihat hal ini tuh mulai memperlihatkan satu hasil gitu ya, tapi kayak masih banyak hal yang perlu dilakukan gitu loh, kayak masih banyak nih PR-nya nih, masih banyak nih, masih panjang perjalanannya gitu ya. Yuk kita lihat lagi lebih jauh. Oke, Eight of Cup dalam keadaan terbalik. Sesuatu ini bisa kamu ataupun orang yang memang sedang dealing sama kamu. Sempat ditinggalkan. Dan ini diupayakan kembali. Ini bisa mungkin tadinya udah dipikir udah gak bakal bisa gitu ya, dan kamu udah kayak mungkin nyerah, ataupun orang yang dealing sama kamu tuh sempet pergi gitu ya, karena ngelihat ini udah gak akan ada masa depannya, ataupun gak bakal berhasil, gak bakal sukses. Buat sebagian dari kamu, kalau ini adalah merupakan hubungan, ini ada orang yang berusaha kembali lagi. Cuman buat beberapa dari kamu nih special case, ada seseorang yang masa lalunya kembali lagi di saat dia sudah bersama dengan seseorang. Tapi mungkin godaannya terlalu besar sehingga tidak kuasa aku untuk tidak memberikan celah. Rasanya seperti itu. Karena biasanya kadang-kadang pas hal itu kembali gitu ya, kita lupa, kena amnesia. Dulu tuh kenapa sih gua pisahnya gitu ya. Atau mungkin udah sama orang lain, tiba-tiba disenggol dikit gitu ya dengan WA-an. Apa kabar? Atau enggak dengan di like gitu postingannya gitu ya. Buat beberapa
kayak begitu gitu ya. Tetapi kayak ada satu godaan yang datang, yang ini udah sempet dari hal yang udah lewat lah. Tapi bisa jadi ini adalah di saat kamu sedang berusaha fokus dengan kerjaan kamu, terus ada mungkin kayak hobi kamu yang dulu gitu ya, kamu ngelihat, ih sekarang kok kayaknya orang-orang pada ngerjain ini, gue tuh dulu ngerjain itu, terus jadinya kamu jadi pokoknya ini tuh mengganggu konsentrasi kamu ataupun mengganggu sesuatu yang kamu sedang kerjakan. Ini kayak ada sesuatu yang mendistract gitu ya. Oke. Six of Wands dalam keadaan tegap dan Knight of Wands. Iya, kalau yang aku lihat nih lebih kepada satu godaan, satu hal yang apa ya? Yang bikin kamunya punya apa ya? Rasa gemes-gemes gitu loh. Dan ngerasa excited gitu ya. Ngerasa buat lucu-lucuan aja kali, buat seneng-seneng kali. Nah, be very careful. Jangan sampai sih yang lucu-lucu dan yang seneng-seneng itu bikin dunia kamu dan bikin hal-hal yang seharusnya nggak kenapa-napa tuh jadi kenapa-napa gitu ya. Ataupun ini nggak semua kan masalah mengenai cinta dan asmara, tapi mungkin apa ya, yang lucu-lucu itu adalah mungkin hobi baru, teman baru, kebiasaan baru yang bisa mengganggu fokus kamu dalam mengerjakan sesuatu. Atau mungkin yang tadinya kamu udah bagus-bagus nih bisa nabung, tiba-tiba lucu nih ngikutin skincare ini dan itu dan itu, dan akhirnya kamu jadi punya pengeluaran yang membludak dan mengganggu tujuan pernabungan kamu yang tadinya udah bagus-bagus dijaga-jaga gitu ya, atau mau ikut-ikut apa gitu ya. Karena kalau yang aku lihat ada sesuatu yang bikin kamu ingin, jiwa petualang kamu nih membara. Kalau yang aku lihat di sini ada sesuatu yang bikin kamu tuh ingin mengeksplor hal ini. Dan ini tuh kayak memberikan kamu rasa-rasa di mana kamu jadi kayak merasa apa ya, atraktif gitu ya. Tapi juga buat beberapa dari kamu mungkin hal yang kamu ingin selami dan jalani ini ya bikin kamu fun. Ini kamu tujuannya tuh kalau aku lihat tuh lebih kayak gue pengen seneng-seneng, gue pengen nyoba ini kayaknya menarik, ini membuat gue lebih ngerasa hidup, ini ngerasa lebih seneng dan lain sebagainya gitu. Dan ini tuh kayak ngasih sesuatu yang rasanya tuh mengasihkan gitu loh. Cuman kalau aku lihat dengan Knight of Wands, ini ada message mengenai apakah kamu benar-benar inginkan itu, ataukah itu hanya satu hal yang panas sesaat gitu loh. Message-nya tuh lebih ke arah sana kalau yang aku lihat. Karena energi dari si Knight of Wands ini adalah energi yang tidak menetap gitu loh. Jadi mungkin nih buat beberapa dari kamu lagi coba-coba sesuatu, ya kalau coba-coba kamu juga jangan terlalu all out gitu loh di situ, dan bisa menahan diri dalam melakukan hal tersebut. Misalnya hal-hal, misalnya kamu temu hobi baru ya, terus kamu habis-habisan di situ gitu loh. Terus taunya nggak berapa lama kamu udah bosen dan kamu nggak ngelakuin lagi, dan itu jadi sesuatu yang sia-sia gitu ya. Bukan berarti sesuatu yang bikin kamu happy, bikin kamu bahagia, nggak worth it gitu loh untuk kamu misalnya
mengeluarkan uang ataupun apa gitu ya, tetapi be wise gitu loh, maksudnya bijak-bijaklah, kalau ini memang kamu untuk kesenangan sementara, untuk hobi sementara, jangan sampai ini mengganggu kesejahteraan kamu gitu lah, jadinya akhirnya nggak bisa bayar kredit gitu ya atau nggak bisa bayar tagihan-tagihan ataupun malah bikin kamu jadi ngutang ataupun pinjam uang dan lain sebagainya. Atau ini adalah orang yang datang ke dalam kehidupan kamu dengan segala pesonanya, dan kalau yang aku lihat di sini, orang ini pergi datang. Karena kalau aku lihat nih, Eight of Cup dan Knight of Wand. Sesuatu yang tidak menetap, sesuatu yang tidak stabil, sesuatu yang tidak steady, sesuatu yang bisa kapan saja terbang dan meninggalkan ataupun lepas. Knight of Wand itu energi yang seperti kupu-kupu, yang kamu nggak bisa pegang ekornya, kamu nggak bisa. Nah ini tuh kayak kamu mungkin dealing dengan orang yang semacam itu. Dan dengan Eight of Cup rasanya seperti orang ini ya sempat hadir ke dalam kehidupan kamu dan mungkin kamu ngerasa apa ya, saat dia datang itu dia akan membuat orang itu ngerasa terbakar dengan perasaannya gitu loh. Rasanya tuh kayak gitu. Ada kan orang-orang yang kayak gitu ya, wah begitu datang angetnya bukan anget lagi, umop tuh. Bakar-bakar gitu ya. Dan akan membuat kayak kamu mau, ya tadinya mungkin nggak mau, gue nggak mau sampai tersengat gitu ya, gue nggak mau sampai kepatil, gue nggak mau sampai ini. Tapi kalau yang aku lihat di sini, orang ini dengan pesonanya itu kalau nggak hati-hati gitu ya, orang bisa terjebak. Dan ya yang orang lupa adalah dia datang hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk karena ada apa yang dia butuhkan, ada yang dia inginkan. Walaupun mungkin bukan, nggak selalu gue datang hanya untuk uang gitu ya, ataupun gue datang hanya untuk mungkin kebutuhan biologisnya gitu ya, ataupun apalah gitu ya, yang dia tahu orang ini yang bisa memberikan, orang ini yang gue inginkan, orang ini yang gue butuhkan, dan itu ada kebutuhan gue itu bisa dicukupi oleh orang ini gitu. Tetapi kadang-kadang iya dia datang hanya untuk kesenangannya, emang gue lagi pengen, gue lagi kangen. Dan dia kadang-kadang juga ngerasa bahwa pada saat itu kenapa dia bisa all out ya, karena dia waktu saat itu datang ya perasaan dia ya itu, gue suka, gue kangen, gue pengen sama orang ini, dan itu dia dia dengan kata-katanya, dengan perbuatannya ya dia kayak ya everything I do it for you gitu loh. Dan orang ini bilang enggak, hati-hati akan terjebak lagi. Karena kalau yang aku lihat di sini, yang satunya tidak tidak apa ya, tidak pasti, yang satunya udah ya baper gitu ya, gue baper gitu, terbawa gue baper, kebawa perasaan dan nggak bisa menahan hal tersebut. Tapi mungkin dia berusaha gitu ya, dia nggak mau gampang percaya, tapi ya itu panasnya itu angetnya itu membuat dianya nggak bisa melawan godaan. Ini lebih kepada si godaan ini, karena hawa-hawanya di dalam Agustus gitu ya, Leo season ya, kita punya kecenderungan, kalau buat aku ya, masing-masing orang kan melihat dari sudut pandangnya berbeda, tapi kalau buat aku
Leo season kita lebih kayak fokus on our inner child gitu ya. Dan kita lebih punya kayak kecenderungan gue pengen fun aja, gue pengen nikmatin, gue pengen main ya, hal-hal yang kayak uh, seorang anak gitu ya. Gue nggak pengen sesuatu yang serius, gue pengen sesuatu yang mengasihkan, sesuatu yang seru gitu loh, sesuatu yang fun, sesuatu yang bisa membuat, dan nggak pengen pikir yang dalam-dalam, yang berat-berat gitu ya. Cuman kan nggak semua orang bisa begitu gitu loh. Kadang-kadang ada orang yang kitanya cuma pengen temen-temenan ya, tapi mungkin temen-temen yang bikin kitanya ngerasa anget ya. uh, Ten of Swords dalam keadaan terbalik. Um, tapi orang itu mungkin melihat hal tersebut dan mengharapkan bahwa kali ini beneran, kali ini beneran, kali ini beneran gitu. Ten of Swords dalam keadaan terbalik. Oke, buat beberapa dari kamu, ini kamu sedang mengupayakan satu perbaikan dalam hubungan, ya. Kamu nggak pengen ini berakhir, walaupun kalau yang aku lihat, kamu berhubungan dengan orang yang meriang. Orang yang karakternya meriang, maksudnya panas dingin, panas dingin, panas dingin gitu ya. Datang pergi, datang pergi, datang pergi, tidak jelas mau ke mana ya. Tapi kamu ini lagi berusaha mengupayakan hal tersebut untuk bisa bikin dia tuh berubah, untuk bisa bikin orang ini stabil, bikin orang ini bisa menetap, bikin orang ini ya bisa seperti apa yang kamu inginkan gitu ya. Dengan Ten of Swords dalam keadaan terbalik, kamu menginginkan ini tuh jangan sampai berakhir. Mungkin di sebelumnya kamu sudah pernah mengalami hal-hal tersebut gitu ya. Ataupun dengan orang yang sama. Kayak menghadapi orang yang ya tadi aku bilang panas dingin, panas dingin, panas dingin, tapi mungkin pada saat ini kamu ngelihat adanya, kok kayaknya enggak deh, kali ini kok kayaknya dia berubah, kok kayaknya dia kayaknya, karena kalau aku lihat tuh ada satu perubahan di situ, ada satu perubahan yang kamu lihat, yang kayaknya gue kok rasanya yakin kali ini orang ini bisa berubah. Ingat ya, perubahan itu nggak bisa dipaksakan, harus datang dari orangnya sendiri, dan perubahan itu tidak berlangsung apalagi kalau sudah menjadi satu karakter gitu ya, seseorang terjadi instan. Bukan aku nakut-nakutin ya, kayak misalnya ada orang di dalam dalam hubungannya, bukan berarti misalnya satu orang berbuat salah dan nggak mungkin dia bisa berubah. Ada. Tapi presentasinya itu gimana? Berapa banding berapa? Tetapi juga kitanya pun tidak bisa menutup kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Cuman yang kitanya kewaspadaan, kepekaan kita gitu ya, juga dibutuhkan. Jadi harus lihat gitu ya, harus memperhatikan dengan seksama. Apakah ini hanya dibuat? Apakah ini hanya dikondisikan hanya karena ada satu tujuan atau tidak? Ataukah ini benar-benar orang ini benar-benar ingin serius gitu ya, dan ingin satu tujuan dan hasil yang baik. Nah, itu pun harus benar-benar ditelaah. Buat beberapa dari kamu, ya, kamu lagi berusaha menahan sesuatu untuk tidak berakhir dari kehidupan kamu, dari hubungan kamu. Kamu lagi mengupayakan, lagi berusaha bekerja sama untuk bisa memperbaiki. Oke. Two of Pentacles. Ya, lagi berusaha membuat ini berfungsi, berjalan
lagi berusaha untuk membuat situasinya bisa dibawa berjalan, working it out ya, lagi berusaha untuk mengupayakan sesuatu. Tetapi aku juga melihat adanya pertimbangan-pertimbangan. Di sini ada seseorang yang juggling, mempertimbangkan sesuatu. Nah, mungkin ini adalah kamu, mungkin juga ini adalah orang yang sedang dealing sama kamu. Di mana ada orang mungkin dari masa lalu yang datang gitu ya, berusaha lagi, mengupayakan lagi. Ini lagi dipikirin, mau nggak ya gue untuk bikin ini bisa lagi, untuk memperbaiki lagi. Ataupun yang tadi aku bilang waktu awal, orang ini datang di saat orang ini mungkin sedang dekat dengan orang lain, walaupun mungkin belum nyampe ke dalam satu ikatan gitu ya. Jadinya gue pilih yang mana ya, masa lalu apa masa yang baru gitu kan ya. Gue pilih yang mana ya, gue pilih yang mana ya. Tapi mungkin awal-awalnya tidak bisa sulit untuk sulit untuk memutuskan. Nah, ini adalah ya kamu menghadapi pilihan ini, dan pilihan mana sih yang paling tepat untuk aku jalani. Five of Pentacles dalam keadaan tegap, Nine of Swords dalam keadaan tegap, Tower card dalam keadaan tegap, dan The High Priestess dalam keadaan terbalik. Oke, Karma, Judgment dalam keadaan tegap ya, the bottom of the deck-nya. Ini kayak kamu itu sedang ini kayak wake up call gitu ya. Kamu lagi diharapkan segera membuat satu keputusan ataupun satu langkah ataupun mengadakan satu perubahan. Kayak apa ya? Kayak orang yang berpacu dengan waktu gitu loh. Untuk membuat si keputusan itu ya. Makanya kamu lagi juggling. Tapi kalau ya itu kayak jangan sampai membuat keputusan yang salah, ngambil langkah yang salah, karena dan kasihlah waktu sama diri kamu sendiri gitu ya untuk menentukan keputusan yang paling tepat, yang paling baik untuk kamu. Di sini kita lihat ada Nine of Swords ya, dalam keadaan tegap. Banyak hal yang kamu sedang pikirkan. Buat beberapa dari kamu tuh lagi banyak beban pikiran. Mungkin nggak cuma masalah percintaan, mungkin bukan cuma masalah 1-2, tapi banyak hal. Dan buat beberapa dari kamu ini masalah overthinking gitu ya. Apa yang seharusnya kamu pikirin, apa yang seharusnya kamu fokusin, ini gampang kemana-mana gitu. Ketakutan-ketakutan, hal-hal yang kamu khawatirkan itu banyak. Dan mungkin buat beberapa dari kamu gitu ya, orang tuh ngelihat kamu tuh kayaknya setiap kali kamu mau ngambil keputusan tuh kayak kamu tuh mungkin pelin-pelan, ataupun kamu orang yang susah memutuskan sesuatu, ataupun orang yang kadang kamu pengen A, kamu memutuskan A, tapi kamu mungkin abis itu kamu enggak ke B gitu ya. Kamu mungkin ini kamu ataupun orang yang dealing dengan kamu, tetapi ada orang yang kayak kamu tuh maunya kemana sih gitu loh, kamu tuh maunya kemana sih. Dan mungkin ini yang bikin orang yang mungkin bekerja dengan kamu ataupun berada bersama kamu tuh jadi susah gitu loh, jadi susah untuk bisa mengerti apa maunya kamu. Atau ini adalah kamu berhubungan dengan orang yang nggak tahu maunya kemana, bikin kamu frustasi gitu ya. Kamu nggak tahu, dia orang yang nggak stabil, dia orang yang nggak jelas, mungkin masih nggak stabil secara emosional, mungkin dia nggak stabil dalam pekerjaannya, mungkin dia nggak stabil dalam hidupnya, dan lain sebagainya. Dan di saat orang yang satunya ataupun kamu gitu ya udah jor-joran, yang tadinya dia bilang aku mau
melakukan dan menjalankan ini. Ini kadang-kadang terjadi juga di dalam orang yang mau berpartnership sama kita ya, bukan hanya relationship, tapi maksudnya tadinya mau segini modalnya, tadinya mau planningnya tuh begini-begini, pas lagi dijalanin kemana-mana karena dianya nggak bisa lah, nggak mau lah, nggak jadilah dan lain sebagainya. Nah, makanya itu sebelum melakukan ataupun sebelum memutuskan sesuatu, kalau yang aku lihat di sini, apa ya, lakukan dulu ataupun berikan waktu serta ruang buat kamu untuk benar-benar melihat, untuk benar-benar mastiin bahwa hal ini itu emang worth it dilakuin, emang aman buat kamu, emang baik, emang tepat gitu loh. Dan mengeliminasi hal-hal yang ada kemungkinannya untuk ngejatohin kamu, untuk ngerugiin kamu, untuk nyakitin kamu dan lain sebagainya, menempatkan kamu ke dalam satu masalah ataupun satu kesulitan gitu loh. Buat beberapa dari kamu ini ada konflik yang berusaha kamu hindari ya. Five of Pentacles. Kamu ini mungkin pada saat ini ada di dalam satu masa sulit gitu ya, satu masa sulit dan kamu mungkin kayak ngerasa sendiri. Mungkin orang yang datang ini ke dalam kehidupan kamu sempat membuat kamu merasa rasanya kayak nggak ada artinya, rasanya kayak nggak ada harganya, gue ditinggalin, gue diabaikan, gue ditolak gitu ya, gue nggak dihargain, kamu ngerasa sendiri dan apa ya, ya mereka mungkin nggak menyadari hal tersebut ataupun kamu ngerasa mereka nggak mengerti gitu ya, apa ya, bagaimana kamu struggling gitu ya, bagaimana pengorbanan kamu, bagaimana sakitnya kamu, terus merekanya berbuat seperti itu gitu loh, datang dan pergi, tetapi ya selama kamu nggak mengambil tindakan, merekanya akan terus memperlakukan hal tersebut. Nah, cuman ketakutan-ketakutan kamu dengan hal-hal lainnya yang membuat kamu jadi nggak berani mengambil satu sikap ataupun satu tindakan karena kamunya juga nggak nggak mau menghadapi hal tersebut gitu. Itu yang malah bikin kamunya stres sendiri. Dan buat beberapa dari kamu, ini kayak ada satu hal yang kamu takut bahwa hal ini tuh udah set di kepala gue, hal ini tuh apa yang gue pengenin gitu loh. Tetapi kamu tahu situasi yang kamu hadapi atau orang yang kamu hadapi ini orang yang punya kapasitas ataupun situasi yang ada kapasitas besarnya untuk tidak menjadi apa yang kamu inginkan dan harapkan gitu loh kalau yang aku lihat. Nah, makanya ini tuh kayak ngasih pusing terus ke kamu gitu loh, ngasih beban pikiran mulu, ngasih ketakutan terus sama kamu, ngasih kekhawatiran terus sama kamu. Kalau yang aku lihat dengan The High Priestess ini lebih kayak ke kamu tuh harus pertama kali adalah mendapat ketenangan itu di dalam diri kamu dan kayak mungkin buat beberapa dari kamu tuh kayak ngerasa gue kalau nggak ada ini atau nggak ada itu, jadi kamu tuh ada hal yang bikin kamu tuh nggak tenang gitu loh. Sedangkan hal itu tuh kamu harus dapetin dari diri kamu sendiri gitu loh. Dan mungkin apa yang kamu percaya, hal-hal yang membawa ketenangan dan kedamaian itu ataupun hal yang membuat kamu punya si kepercayaan diri ini bahwa dengan ataupun tanpa siapa-siapa, gua pun harus bisa, gua pun harus yakin, gua pun harus percaya bahwa gua bisa, gua sanggup, gua mampu. Cuman mungkin buat beberapa dari kamu, ada ketergantungan-ketergantungan yang kamu sematkan kepada hal lain ataupun kepada orang lain. Sehingga kamu sering kali ataupun kerap kali mengorbankan diri kamu ataupun memaksakan sesuatu karena kamu punya ketakutan-ketakutan itu
gitu loh. Karena apa? Di saat kamu punya ataupun punya satu kepercayaan diri ataupun punya eh, keberanian gitu ya, ataupun kamu udah menemukan bahwa gua sendiri juga nggak apa-apa gitu ya. Itu tuh kayak uh, unbeatable gitu loh. Orang yang udah bisa sendiri dan percaya akan kemampuannya sendiri, dirinya sendiri, punya kepercayaan itu di dalam diri, itu nggak gampang digoyang sama orang lain dan nggak gampang dimanfaatin dan dipergunain oleh orang lain gitu kalau yang aku lihat. Karena di sini ada satu keputusan yang perlu kamu lakukan. Ini adalah orang yang bisa jadi ya kamu hadapin dalam hidup kamu, dalam hubungan kamu. Orang yang adalah orang yang merugikan, menyakiti orang lain ya dengan berbohong, dengan mungkin mengkhianati, mempergunakan, memanfaatkan, manipulatif atau melakukan atau punya hal-hal ketergantungan yang tidak sehat gitu ya. Jadi dia mengambil sesuatu dari orang lain yang dia butuhkan. Dan ini yang aku lihat sampai kapannya gitu loh. Karena kamunya kalau aku lihat di sini kamu masih di sini tuh masih belum bisa mengambil keputusan. Tapi kamu kayak ini tuh udah jadi kayak banyak banget beban pikiran, aduh frustasi, aduh gue stres ada di sini, gue stres ada di sini. Nah jangan sampai, nih kan ini alurnya begini ya, jadi kamu pun harus benar-benar melihat hal-hal apa sih yang nggak seharusnya kamu lakukan dan biarkan masuk ke dalam kehidupan kamu, masuk ke dalam perasaan pikiran kamu, ya baik pikiran, baik perasaan dan lain sebagainya, dan hal-hal yang hanya menyakiti diri kamu, yang perlu kamu cut. Kadang-kadang kalau itu udah jadi satu kebiasaan, udah jadi satu yang dinormalkan gitu ya, jadi akan susah untuk diubah. Nah hal-hal tersebut yang kalau aku lihat disorotin di mana ini meminta kamu untuk melakukan perubahan dalam kamu menyikapi dalam cara berpikir kamu gitu ya, karena ini akan banyak menolong kamu untuk keluar dari masalah-masalah kamu gitu. Dan jangan biarkan orang yang sudah pernah memberikan kamu satu pelajaran yang berharga, which is adalah di masa lalu, di mana kamu mempelajari hal itu gitu ya, in a hard way gitu ya, kadang-kadang dan seringnya. Jangan biarkan hal tersebut terulang kembali dan kamu harus mengulang materi tersebut dengan hard way lagi gitu. Jadi kamunya juga lihat dan cermati. Jangan kejebak 2 kali, apalagi 3 kali, apalagi 4 kali, apalagi berkali-kali. Belajar dari si pengalaman-pengalaman spiritual ini. Dengarkan intuisi kamu, dapatkan kedamaian dan ketenangan. Pikirkan keputusan kamu dengan ketenangan. Maksudnya jangan mengambil langkah ataupun tindakan ataupun keputusan di saat kamunya nggak tenang, saat kamunya harus terburu-buru, tergesa-gesa ataupun terdesak gitu ya, sehingga kamu bisa memungkinkan kamu mengambil pilihan-pilihan atau hal-hal yang malah bikin kamu ribet nantinya gitu. Oke, ini adalah pembacaan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Terima kasih sudah mampir. Semoga ada yang bisa diambil. Kalau tidak, jadikan saja hiburan. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Selamat berakhir pekan. Namaste.